Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sahabat LC, jadilah pejuang cinta sejati. Cinta ini dalam Islam telah digambarkan merupakan bagian daripada peribadahan. Islam yang dibangun di atas pondasi yang sangat kuat, kemudian Islam yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, disampaikan ilmunya kepada manusia, ada di antara mereka yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pejuang-pejuangnya, ada yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikut-pengikutnya, membuktikan daripada cinta sejatinya. Cinta adalah dalam KBBI suka sekali, sayang benar, ya. Di antaranya ini adalah cinta orang tua kepada anaknya. Ya. Sangat sayang sekali sama anaknya. Tulus pengorbanannya orang tua kepada anak. Tatkala disakiti pasti membelanya. Bahkan cinta seorang ibu kepada anaknya, gitu ya, itu cinta yang amat tulus sekali. Suatu rasa yang naluri, yang fitrah sebagai seorang manusia. Tatkala masih kecil, dia cinta kepada orang tuanya, cinta kepada saudaranya, cinta kepada adiknya, cinta suka kepada sesuatu yang dia inginkan, gitu ya. Jadi asyur rasa yang tabi'i fitri, ya, yang suatu hal yang sangat wajar, fitrah, lurus, karena seorang yang dilahirkan di muka bumi ini sebelum baligh itu akal fitrahnya lurus, akidahnya lurus. Kecuali apa? Orang tuanya yuhawidani au yunasirani, atau orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, atau orang tuanya yang akan menjadikan dia Nasrani, ya. Maka ketika sebelum balik tidak ada hukuman, ya, tidak ada hukuman, tidak ada hudud, ya. Adanya adalah anjuran supaya seseorang melaksanakan salat, anjuran supaya orang berbuat baik, gitu ya. Khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Asy-syu'ur al-fitri al-insani an-nabil alladhi yantawi 'ala al-mawaddah wa takaful wa ta'awun, ya, yang terbagi, yang di dalamnya terdapat rasa mawaddah, ya, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenangan, penuh rasa sayang, gitu ya, takamul, kebersamaan, ya, kemudian ta'awun, adanya saling tolong menolong satu dengan yang lain, ya. Kemudian akan hilang rasa hasad, kemudian kebencian dan lain sebagainya ketika seseorang, ya, memiliki rasa cinta, ya. Dalam Islam, cinta ini didudukkan menjadi kedudukan yang tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Makna ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali dhahirah awil batinah, ya. Ismun jami'un, suatu ungkapan, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, di setiap apa yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah. Semua hal, ya, di mana hal tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Minal aqwal, baik perkataan, awil af'al, atau perbuatan, ya. Jadi seluruh hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan, adalah makna ibadah secara umum, ya. Nanti ada secara khusus, ada salat, ada zakat, ada puasa, gitu ya. Kemudian ada bagian-bagiannya dan berbagai macam hal.
Dan cinta yang tertinggi di antara seluruh mahabbah yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada di antara manusia di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Ada sebagian di antara manusia yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala seluruh hal selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai sesuatu hal tersebut selain Allah ka hubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Menyerupai, ya, menyamai, ya, bukan lebih cinta Allah kemudian enggak, sama kedudukannya, sama ka hubbillah, ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, ya, mereka menjadikan tandingan-tandingan sesembahan selain Allah, ketika mendudukkan cintanya kepada selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Apalagi lebih mementingkan cinta kepada selain Allah daripada cintanya kepada Allah. Ya, lebih dahsyat lagi, ya. Dia telah menjadikan andad, tandingan-tandingan sembahan selain Allah. Ketika seseorang mencintai sesuatu, barang misalkan, cincin, daripada cintanya kepada Allah, dia telah menjadikan sesembahan selain Allah. Kemudian ketika seseorang mencintai, ya, orang tuanya melebihi cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, dia pula menjadikan tandingan bagi Allah. Ketika seseorang mencintai apa yang dicintainya berupa suaminya atau istrinya atau pasangannya, gitu ya, melebihi cintanya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah mendudukkan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mementingkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh alam semesta ini. Ya, daripada semuanya. Mencintai orang tua atas dasar cintanya kepada Allah. Ketika seseorang, ya, diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada orang tuanya, maka dia melakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika, ya, seseorang diperintahkan oleh Allah untuk saling tolong menolong antar satu kawan dengan kawan yang lain, maka cintanya akan tulus, benar-benar menolong tanpa pamrih. Ketika landasannya cintanya kepada Allah, seseorang mencintai sesuatu karena atas dasar Allah memerintahkan hal tersebut, ya, dan membenci sesuatu atas dasar Allah memerintahkan untuk membencinya, maka ini adalah ketulusan cinta yang sejati. Maka dari itu dalam Islam, ya, al-hubbu fillah, ya, ini digambarkan merupakan kesempurnaan iman. 3 hal, 3 perkara. Jika seseorang memiliki hal tersebut, ya, maka dia mendapatkan lezatnya iman. Apa itu? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Jika dia mendudukkan Allah dan Rasulnya, lebih dia cintai daripada selain keduanya. Jadi seluruh cinta kita kepada sesama, kepada barang, kepada seluruh hal yang ada di langit maupun yang di bumi ini, atas dasar cinta kita kepada Allah. Lebih cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ya, maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Kemudian yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ya, tidaklah seseorang mencintai saudaranya, mencintai sesamanya, tidak mencintai kecuali karena atas dasar cintanya kepada Allah.
Ya. Kemudian yang ketiga, an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Ya. Seseorang sangat membenci akan kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut menuju kepada keimanan, sebagaimana dia membenci akan dimasukkan ke dalam neraka. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, teman-teman kalian, istri-istri kalian atau pasangan-pasangan kalian, ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwal iqtaraftumuha, harta-harta kalian, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan-perdagangan yang kalian sukai, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah kalian yang kalian sukai, gitu ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa jihadin fi sabilih, dan juang di jalannya, fatarabbasu, ya, hatta ya'ti Allahu bi amrih, ya, maka tunggulah waktunya sampai Allah mendatangkan keputusannya, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu." Jika seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya dia menyampaikan cintanya itu. Ya. Ini hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ya. Tapi jangan disalahartikan sebagai cinta di luar jalinan ikatan, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pernikahan. Ya. Jika kalian mencintai saudara kalian, ya, seorang sahabat satu dengan sahabat yang lain, ya, karena dia suka menolong, membantu, menasehati, berbuat baik kepadanya, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ya. Falyu'limhu, sampaikan kepadanya, supaya apa? Dia nanti juga saling memahami. Ya, atau wanita dengan, ya, temannya, sahabat satu dengan sahabat yang lain, atau suami dengan istrinya, atau sebaliknya, istri dengan suaminya, gitu ya. Jangan sampai di luar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jangan salah memaknai makna dari hadis ini. Kalau kita disampaikan aku cinta kepadamu, maka kita jawabnya ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Jika seorang sahabat satu dengan sahabat yang lain, ya, dia saling mencintai, maka hendaklah dia menyampaikannya, ya. Maksudnya ini adalah persahabatan yang sejati, ya, persahabatan yang kuat, yang kokoh, ya. Maka kalau sudah dapatin itu, kalau ada kemaksiatan dari sahabat satu dengan sahabat yang lainnya, saling nasihat menasehati, karena itu bukti cintanya. Nah, itu semua, ya, bisa kita dapatkan tatkala kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa manusia dalam keadaan rugi, kecuali siapa? Satu, mereka orang-orang yang beriman, ya. Kemudian yang kedua, orang yang beramal saleh, ya, mengerjakan seluruh kewajiban yang diperintahkan oleh Allah maupun sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tawasau bil haq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Maka ketika kita memiliki cinta yang sejati itu, selayaknya kita berjuang untuk mendapatkannya, ya. Jadilah pejuang cinta sejati. Jadi kita
capek-capek untuknya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, kita hafal Quran. Loh, sebatas ngafal enggak, mengamalkan, itu ahlul Quran. Ya, mengamalkannya ya dan menyampaikannya kepada yang lain. Kalau sudah Allah mencintai kita, pendengaran kita hanya untuk Allah, penglihatan kita hanya untuk Allah, ucapan kita hanya untuk Allah. Kalau sudah Allah mencintai kita, ya, maka berjuanglah untuk mencari cinta sejati Allah itu. Ya, jadi apa yang kita lakukan nanti akan terbimbing. Kita menyimpang sedikit, ditegur sama Allah. Tegurannya kadang keras, kadang lunak, gitu ya. Kadang harus kita jatuh dulu, gitu ya. Maka tatkala kita benar-benar sudah mengetahui hakikat cinta sejati tadi, maka selayaknya kita memperjuangkannya. Ya, memperjuangkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, membela, kemudian sampai dengan kita bercapek-capek, berlelah-lelah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita. Wa akhiru alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.